Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya Pak Choi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengecek similaritas atau tingkat plagiasi artikel kita dengan menggunakan Turnitin. Ya, langsung saja Anda buka turnitin.com ya. Kemudian setelah muncul jendela ini, Anda ke login nih ya, login. Oke, kemudian setelah muncul login, Anda jangan sign in atau yang lain ya, tapi Anda masuknya ke new user ini ya, ke new user. Ya, klik new user, oke. Kemudian profilnya Anda pilih sebagai student ya, sebagai mahasiswa atau siswa. Jadi klik yang student. Oke, nanti akan muncul kelas ID dan kelas enrollment. Nah, ini adalah ID yang diberikan oleh dosen Anda, ya, yang tempat di mana untuk mengecek Turnitin tugas atau artikel Anda begitu. Nah, saya contohkan kali ini saya punya kelas yaitu kelas Teknik Analisa Geografi. Di sini sudah ada daftar kelas ID dan enrollment key ya. Saya dua kelas ya, saya contohkan ada kelas Teknik Analisa Geografi dan kelas Geografi Regional ya. Nah, untuk kelas ID Geografi Regional ini ada up sampai F ya, dan kelas ID-nya sendiri-sendiri, enrollment key-nya juga sendiri-sendiri. Begitu pula yang kelas Teknik Analisa Geografi ini juga kelas ID dan enrollment key-nya beda-beda ya. Untuk setiap kelas ini ada TAG, ada A sampai E. Oke, kita coba kelas Teknik Analisa Geografi yang A ya. Yang kelas A, misalnya Anda berada di kelas A di Teknik Analisa Geografi. Nah, Anda kelas ID-nya disorot, di copy ya, salin, kemudian masukkan ke sini kelas ID ya, paste, tempel, kemudian enrollment key-nya ini TAG kelas A. Jadi kalau Anda mau ngetik secara manual, Anda harus perhatikan huruf besar, huruf kecil, sama seperti ketika Anda mengetikkan password itu ya. Oke, karena kalau huruf besar kecilnya tidak sesuai, nanti tidak akan bisa masuk ya. Nanti bisa nyasar kelas mana begitu. Ya, setelah kelas ID dan enrollment key-nya sudah Anda masukkan, kemudian ditanya user information-nya. Nah, biasanya user information-nya yang first name itu adalah nama lengkap Anda, kemudian yang last name ini adalah NIM Anda, ya, nomor induk mahasiswa Anda. Sama seperti psikologi sebetulnya ya. Misalnya nama lengkap Anda yang pertama adalah misalnya nama Anda adalah Siti Nur gitu ya. Kemudian untuk last name Anda isi NIM Anda supaya dosen Anda mudah mengidentifikasi siapa Anda ya. Misalnya NIM Anda adalah E100.2001 misalnya begitu ya. Kemudian untuk display name pilih yang paling atas ya, first name spasi last name gitu ya. Kemudian isi email address Anda, misalnya Siti Nur begitu. Siti Nur 99 begitu misalnya ya email Anda, kemudian gmail.com gitu. Kemudian konfirmasi lagi Siti Nur 99@gmail.com. Nah, kemudian ini salah ya, gmail.com ya. Kemudian Anda ditanya password ya, biasa Anda mau isi password terserah Anda apa begitu yang mudah diingat supaya nggak lupa ketika mau masuk lagi ya. Jadi ini penting, password dan email harus Anda ingat ya supaya bisa masuk ke akun Turnitin Anda. Oke, kemudian secret question Anda pilih mana, misalnya di mana orang tua saya ketemu, misalnya ini ya. Ketemunya di sini ya.
Oke, kemudian ada centang, saya bukan robot. Lalu, coba lagi ya, ada centang, saya bukan robot. Ya, sudah terverifikasi, lalu agree, begitu ya. Anda klik setuju. Nah, fill in the field, ada yang belum komplit. Ada field yang belum terisi. Your two password doesn't match. Oke, kita ulangi ya. Oke, kita ulangi. Oke. Ya. Lalu kita agree lagi ya. Oke. Misalnya, nah setelah itu kita akan masuk ke halaman akun kita. Sudah benar belum kelasnya? Nama kelasnya TAG kelas A ya. Kemudian instrukturnya Khairul Amin, dalam hal ini saya, begitu ya. Nah, kemudian kalau Anda ingin cek Turnitin, Anda lihat tugas di kelas A ini, TAG, Anda lihat, Anda tinggal klik, double klik, begitu. Ya, Anda lihat di sini sudah ada 2 tugas, tinggal Anda submit, ya, submit di sini, begitu. Ya, misalnya Anda mau submit yang tugas pertama, ya. Nah, misalnya Anda mau submit untuk tugas yang pertama ya, tinggal Anda klik submit ini. Kemudian, nah ini ada 2 pilihan ya, cut and paste upload atau single file upload. Saya sarankan untuk menggunakan single file upload ya. Pilih single file upload ya, nama Anda, name-nya, kemudian submission filenya. Misal ini sebaiknya ditulis sesuai judul artikel Anda atau yang mencirikan judul artikel Anda ya. Misalnya Anda analisis pola spasial di Klaten gitu ya, misalnya ya. Kemudian Anda choose from this computer ya. Anda pilih misalnya filenya yang mana ya. Misalnya filenya adalah yang ini ya. Klik. Nah, saran saya sebaiknya Anda mengupload file dalam bentuk PDF ya, itu lebih cepat proses Turnitin-nya dibanding Anda upload dalam bentuk MS Word. Saya pernah mencoba ya upload bentuk MS Word, agak lama ya, sampai 24 jam lebih. Tidak tahu kenapa, tetapi ketika saya upload file yang sama tapi sudah saya konversi ke dalam PDF, lebih cepat, dalam ya nggak sampai 1 jam begitu sudah kelihatan hasilnya berapa plagiasi atau tingkat similarity-nya ya. Oke, kita misalnya ini ya laporan akhir project 1 tak ini kita upload ya. Kemudian klik upload, jangan lupa, jangan ditunggu diam saja ya. Klik upload di sini. Nanti akan ada gambar di sini muncul file Anda ya. Please wait ya, silakan tunggu beberapa saat begitu. Nah, sudah muncul halaman 1 sampai halaman berapa ini ya. Banyak halaman ya. Tidak perlu dicek sebetulnya. Nah, kemudian yang penting Anda harus confirm dulu ini ya, memastikan ya bahwa Anda akan upload begitu ya. Confirm. Oke, dikonfirmasi. Setelah muncul return to assignment list, berarti Anda sudah sukses mengupload artikel Anda ke Turnitin ya. Nah, ini ada informasi file Anda ya, bahwa panjang halamannya 14, jumlah hurufnya berapa, karakternya berapa, dan seterusnya. Kemudian Anda klik return to assignment list. Return begitu ya. Nah, Anda sudah kemudian kembali ke sini. Kalau Anda sudah punya artikel untuk yang tugas kedua, tinggal disubmit juga ya. Nah, ini ada tanda similarity, kemudian di sini ada tulisan processing. Nah, processing ini artinya berarti masih diproses ya. Biasanya butuh waktu sejam sampai ya 24 jam begitu ya, paling lama. Kalau paling cepat biasanya ya 30 menit kalau hanya 14 halaman, cepat kok ya. Nah, kita tunggu berapa hasilnya begitu ya. Nah, saya tunjukkan ini yang sudah ada hasil Turnitin yang sudah ada hasilnya begitu ya. Saya proses dulu. Setelah nanti muncul, biasanya hasil
similarity ini kan ada batasan-batasannya. Kalau skripsi biasanya maksimal 20%. Kalau tugas-tugas seperti ini ya kadang-kadang tergantung dosennya ya. Kadang-kadang dia memberikan batasan sama dengan skripsi 20% atau lebih longgar lagi misalnya 25% atau bahkan ada yang 30% begitu ya. Ya, kita tunggu. Jadi ini kita tunggu beberapa saat sampai muncul hasilnya begitu ya. Oke. Nanti ada pilihan resubmit. Ini untuk apa? Untuk mensubmit kembali kalau misalnya similarity-nya belum memenuhi syarat. Misalnya ternyata similarity-nya 50% begitu. Nah, itu kan nggak memenuhi syarat sehingga Anda harus resubmit setelah papernya Anda perbaiki ya. Oke, begitu. Kita nanti ya ini saya tunjukkan akun yang sudah keluar hasil similarity check-nya ya. Ini dia untuk TAG yang pertama 76% ya, tinggi sekali sehingga tandanya merah, dan yang kedua untuk tugas kedua dia 15%. Nah, kalau sudah 15% ini berarti sudah oke ya, kalau batasnya 20 misalnya. Nah, ini kalau yang 76% ini gimana ini? Berarti masih jauh dari batas minimal ya. Nah, caranya Anda harus download dulu filenya ya. Anda lihat di mana bagian-bagian yang terkena plagiasi ya. Nah, caranya Anda klik view ya, view. Nah, nanti akan muncul hasil Turnitin-nya ya. Di sini misalnya ya 76% ya. Di mana saja, ini hanya contoh ya. Kemudian Anda bisa match overview ini untuk melihat paling banyak itu yang mana. Biasanya yang tanda nomor 1 ini asal plagiat yang paling banyak ya. Yang ditiru dari mana ini yang paling banyak, ini 43% ya, dari Dispenduk Capil Surakarta. Nah, ini yang harus Anda perhatikan, paling utama yang harus Anda edit ya. Nah, ini misalnya kalimat yang ada tanda-tanda nomor 1 ini ya. Ya, ini berarti ini copy paste persis plug begitu ya. Nah, ini Anda harus, supaya ini berkurang dari 76% bisa memenuhi misalnya 25 atau 20% ya, Anda harus, pilihan pertama ya harus Anda buang atau Anda parafrase atau Anda rubah agak dengan kalimat Anda sendiri ya, misalnya. Misalnya ini kota Surakarta memiliki potensi budaya dan ekonomi yang telah dikenal sampai keluar daerah. Nah, Anda rubah misalnya potensi budaya dan ekonomi ya, kalimat kata pertamanya udah beda begitu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Yang penting jangan sampai sama plek seperti ini karena nanti akan kedetek sebagai plagiat gitu ya. Dan yang tanda nomor 1 ini adalah plagiat yang paling banyak asal plagiatnya begitu ya. Kemudian bagaimana cara mendownloadnya? Nah, cara mendownloadnya adalah ya, Anda download dengan tanda download ini, klik di sini ya. Kemudian yang Anda download adalah current view ya. Jadi current view berarti view yang file yang ada tanda merah, biru dan seterusnya ya, tanda-tanda plagiat tadi ya. Jangan digital receipt, jangan original. Kalau yang original ini berarti ya file asal Anda, tidak ada tanda atau tidak ada laporan Turnitin-nya begitu. Jadi yang ada adalah current view. Klik current view ya. Kemudian pilih save ya di dalam laptop Anda begitu ya. Ini masih menunggu. Ya, begitu. Jadi nanti yang Anda submitkan atau Anda tunjukkan ke dosen adalah yang file yang sudah ada similarity index-nya ini ya. Nah, misalnya ini sudah ke-download, open file begitu. Nah, nanti sudah ada ya laporannya seperti ini. Biasanya kalau di biro skripsi yang diminta yang ininya, bukan file aslinya ya, tapi yang sudah file yang sudah ada laporan plagiasinya gitu, atau laporan Turnitin-nya. Nah, Anda tinggal rubah yang kena begini ya, kena plagiasi seperti itu. Ya, di akhir halaman biasanya ada summary laporan
similarity index-nya ya 78%, 76% ini amat sangat banyak sehingga harus diedit, dikurangi gitu. Nah, setelah Anda mengedit ya, Anda sudah mengedit misalnya ya semula 76%, Anda kemudian resubmit lagi ya. Jadi resubmit, kemudian file yang sudah Anda edit Anda upload ya ke sini lagi. Nah, ini ada pesan, Anda sudah pernah submit, kemudian Anda punya kesempatan 3 kali untuk resubmit. Kalau mau resubmit sampai yang keempat kali berarti harus nunggu 24 jam gitu ya. Klik OK saja. Oke, nanti sekali lagi muncul ya, pilih yang single upload, bukan cut and paste ya, tapi single upload. Kemudian submission filenya misalnya analisis ya, apa tadi? Pola spasial ya di Klaten ya, kasih tanda yang kedua misalnya ya, karena ini yang kedua. Kemudian choose from computer ya, pilih filenya yang mana misalnya ya, misalnya yang mana ya, yang ini ya misalnya, Anda open. Oh, itu yang sama ya tadi ya. Jadi ini adalah file yang yang sudah Anda edit tadi ya, yang sudah Anda edit kemudian diupload, bukan file yang lama ya, tapi file yang sudah Anda edit. Oke, kemudian kalau sudah confirm, sudah muncul seperti ini, Anda tinggal confirm ya, confirm ya. Kemudian return to assignment untuk melihat hasil processingnya Turnitin. Nah, ini masih proses, ditunggu ya 1 atau 2 jam ya. Sementara untuk tugas yang kedua ini sudah beres, tinggal nanti Anda download ya, Anda print, Anda tunjukkan ke biro skripsi ya sebagai bukti sudah Turnitin, atau misalnya dosen menghendaki ini dikumpulkan melalui psikologi, tinggal Anda upload file yang memang sudah ada uji Turnitinnya ini tadi ya, sudah ada tanda-tanda. Tadi caranya adalah dengan mendownload ya, kemudian current view ya, ingat yang current view itu. Oke, itu cara untuk mengecek plagiasi ya dengan Turnitin. Sangat mudah bukan? Oke. Kita jumpa lagi di kesempatan lain dengan Pak Choi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.